gitu. Yang lahir Tuhan Yesus. Tuhan apa bukan? Iya, Tuhan Yesus. Berarti sama dong, sama-sama Tuhan yang lahir. Iya. Ini gimana Malikil? Dijelaskan. Jadi gini ya, memang itu iman kekristenan terdegradasi karena terjemahan. Kalau kita melihat dari original ya Yunani, dari Hebrew. Kalau dalam Hebrew yang lahir itu Ha'adon. Nah, kalau di dalam sejarah perjanjian lama dalam hal ini tanah ya, Ha'adon itu khusus. Tidak ada Ha'adon itu disematkan kepada manusia. Tidak ada Ha'adon itu disematkan kepada malaikat. Ha'adon di dalam tanah itu adalah khusus untuk Yod-Heh-Vav-He. Jadi yang lahir itu adalah Yod-Heh-Vav-He. Bapa itu Tuhan. Makanya kalau kita baca Aramaiknya, yang lahir itu adalah Maria. Nah, bukan Maria ibunya ya. Maria itu adalah akronim. Akronim itu artinya kependekan. Kepanjangannya Mar dan Yah. Mar itu adalah Tuhan, penguasa. Yah adalah Yod-Heh-Vav-He. Jadi yang lahir itu adalah penguasa Tuhan, Yod-Heh-Vav-He. Nah, jadi buat orang kekristenan dengan bahasa Indonesia yang banyak korupsinya, memang akan terdegradasi secara iman. Dengan menyusupnya ajaran Tritunggal, Triteos, Unitarian, Seksi Yehova itu menjadi subur karena terlegitimasi oleh terjemahan yang amburadul. Gitu loh. Silakan ditanggapi Trinity. Menurut Malikil, yang lahir itu adalah... Saya kurang tertarik kalau diskusi dengan perempuan, soalnya rada kagak nyambung. Ya, Iya. sebentar. Tadi kan udah Ini dulu dijawab, diperjelas. Yesus itu berdoa kepada siapa Dan waktu jadi manusia. jangan ke situ dulu. Menurut Bro Malikil, yang dilahirkan itu adalah YHWH. Nah, menurut kamu yang dilahirkan itu siapa? Ini dijawab. Lanjut. Yang dilahirkan itu anak Allah, anak Tuhan. Firman yang menjadi manusia. Iya, tapi tampaknya jelas ya, Bro Sejak Malikil semula ini kurang bersemangat kalau mesti debat atau diskusi karena dia sudah melawan tadi Yesus perempuan. berdoa kepada siapa? Itu dia nggak jawab kan? Enggak, ini sebenarnya masalahnya dia memang kurang berminat kalau berdebat dengan perempuan, Mbak Trinity. Itu kita udah tahu lama itu. Kita udah tahu lama itu. Jadi kita respect, kita hargai Bro Malikil. Dan ini kalau ada Tritunggal lain yang di bawah yang mau naik, kami persilahkan ya. Di sini kita sama-sama belajar aja gitu. Tapi kalau Bro Malikil mau menjawab itu berdoa kepada siapa juga Boleh. bisa dijawab sih. Tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan Yesus, ya berdoa kepada dirinya sendiri. Kecuali ada yang lebih tinggi dari Tuhan Yesus, ya bolehlah kawan-kawan beriman demikian, kawan-kawan Tritunggal, ya kan? Jadi ada hierarki itu. Jadi di sana bukan lagi Tritunggal, tapi Tritanggal, jadi Triteis. Karena diimani oleh Tritunggal, Kristus Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Allah Bapa itu bukan Yesus. Nah, itu adalah Triteis. Aduh, nggak sesuai Alkitab kau. Nih, Yesus di Taman Getsemani berdoa kepada siapa? Kan sudah dijawab toh Mbak, Yesus itu berdoa kepada dirinya sendiri. Karena menurut Herdi ini, Yesus itulah yang tertinggi, otoritas tertinggi. Itu jawaban daripada si Herdi. Kenapa diulang? Muslim pun tertawa kepadamu, Malikil. Mana ada berdoa Kita tidak menertawakan, dalam yang namanya hati, diskusi nggak ada berdoa toh. sama diri sendiri. Gimana? Bro Malikil dijawab, dijelaskan lagi.
Jadi berdoa, bersumpah. Contoh, kita bersumpah. Orang kan bersumpah demi nama Tuhan. Kenapa demi nama Tuhan? Karena Tuhanlah yang paling tinggi. Jadi kita menggantungkan sumpah itu disandarkan kepada oknum atau sosok yang lebih tinggi dari kita. Nah, kalau ada yang lebih tinggi dari Tuhan Yesus, berarti itu ada Tuhan yang lain. Tetapi di dalam Alkitab, Elohim, Adonai itu bersumpah demi dirinya sendiri. Banyak itu ayatnya. Ya mungkin karena Tritunggalnya kurang baca jadi nggak tahu. Ya kan? Kalau saya mau sebut satu-satu itu banyak sekali. Jadi Tuhan itu datang sebagai guru. Ya, di dalam Ayub 22 ya kalau nggak salah dikatakan di sana tidak ada moreh ya selain El itu. Jadi El itu adalah more kita. Nah, dan juga dikonfirmasi di dalam Matius 1 ayat 23, Tuhan Yesus itu bukan hanya El tapi HL. Nah, mungkin kalau Tritunggal di bawah hal-hal seperti ini kagak ngerti karena kan mereka biasanya dengan terjemahan LAI. HL itu adalah berbicara sang otoritas, sang El. Nah, di sorga, di alam semesta ini tidak ada HL itu dua. Karena dia menggunakan definite artikel, maka HL itu adalah singular. Nah, kalau Tuhan Yesus itu adalah HL, lalu bagaimana pula dia berdoa kepada yang lain? Tidak mungkin Tuhan Yesus berdoa demi bapak-bapak gereja. Ya kan? Ya kepada dirinya sendiri karena dia itu adalah Bapa. Ya. Kan tadi sudah saya jelaskan. Terminologi Bapa itu harus dipahami dari sudut pandang Alkitab. Saya sudah kasih contoh tuh pembanding pengantar. Iblis juga Bapa. Kenapa iblis disebut Bapa? Karena kejahatan dari iblis. Kenapa Abraham disebut Bapa? Karena Sebentar, kau itu sama kayak Pak Hatiri nggak sih? Dia kan mengatakan Bapak Iblis. Kamu sama Pak Hatiri sama atau beda? Bro, kalau diskusi dengan perempuan ya kayak begini. Enggak, kamu tuh Pak Iya, Hatiri nggak enggak tertib. Mbak Trinity, coba agak tertib sedikit, jangan potong-potong kayak gitu karena nggak baik. Ya. Enggak, supaya kita nggak salah. Di agama kita nggak manapun salah tuh itu nggak iya, baik karena ada begitu, beda lagi. Mbak Trinity. Ya biarkan Bro Malikil menyelesaikan Enggak, narasinya supaya kita gitu. tahu Kalau jangan nggak, sampai dia ini beda. Maksudnya dia kan dia kan bilangnya gini. nah ini ada United Trinity. Selamat sore. Selamat sore host, terima kasih banyak sudah dinaikin. Boleh nggak saya Iya. kasih satu pesan buat Malikil ini? Oh silakan, direspon statement-statement yang dari tadi juga boleh kita sama-sama belajar di sini abangku. Silakan. Saya cuma ingin kasih pesan buat Malikil. Malikil, ingat Malikil, hukumnya Malikil haram, hukumnya debat sama ibu-ibu gereja. Sekian, terima kasih. Waduh, Bang United Trinity ini kadang-kadang suka bener. Tapi Bang United Trinity ini Trinitas berarti ya? Bukan? Bukan, saya Malikil. Oh, Abang J only. Bukan, Maha Guru Jo. Apa tuh Bang? Ada kalau bisa undang si Erben atau si Justin. Kalau itu begitu bro, atau ini Kalau kalau si Erben atau si Justin saya masih kasihkan teri. Mbak Trinity, coba yang tertib sebentar. Langsung bungkam kau Malikil kalau Pak Erben. Ini Mbak Trinity sebentar ya. Ini Pak Lang, Parna, sore. Selamat sore Bang Host. Iya, abang dari non Muslim, Trinitas. Dari Tritunggal. Dari Tritunggal, mantap. Gimana nih Bang Malikil? Ada new player. Silakan, Iya, baik. Bang Elang, kalau ada yang mau ditanggapi dari statement-statement yang disampaikan tadi, silakan. Ya, jadi tadi sempat saya tinggalkan, saya naik lagi ya. Jadi pernyataan-pernyataan Malikil ini ya, pernyataan-pernyataan ilusi gitu ya. Kenapa dikatakan tadi
baptis dalam nama Yesus tadi katanya. Sedangkan Yesus memberi perintah baptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah sekarang oke, kita ikuti para rasul membaptis. Dia mengikuti para rasul atau Yesus? Itu logika dasar dulu, saya kasih pertanyaannya. Nah si Malikil kan meninggikan Yesus. Loh, perintah itu Yesus langsung tidak diindahkan, melainkan para rasul yang diikuti. Jelas formulasi yang diberikan Yesus itu, ya, beritakanlah Injil kepada semua bangsa dan baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah Malikil ini menyimpang dalam nama Yesus. Nah gimana jalannya nih host? Saya bingung ini. Silakan Malikil. Iya, Bang Malikil menjelaskan tadi dari original teks, dari KJV, dari Alkitab itu Alkitabi itu menjelaskan bahwa Trinitas yang memang agak dari LAI. Tapi Bang Erlang barusan menyatakan bahwa Bang Malikil ini justru yang agak lain. Silakan Bang Malikil. Oke, jadi kan tadi saya sudah jelaskan baptisan itu apa, pengertiannya, esensinya apa. Nah, di dalam Matius itu yang dijadikan referensi sebagai formula doktrin itu kan sesuatu yang bukan berbicara tentang pengajaran, tetapi tentang baptisan. Ini. Lah kalau memang dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mengapa rasul-rasul itu tidak melakukan? Ya, jadi ada sesuatu yang harus digali. Nah, cara menggalinya seperti apa? Cara menggali ya memeriksa, meneliti semua original. Nah, contoh di dalam Matius, ya saya kasih contoh ya. Oke, di dalam Matius 28 yang dibaca harus originalnya, jangan baca terjemahannya. Karena pihak LAI sudah meremix hal itu. Jadi yang dimaksud dengan baptisan secara esensi adalah kematian dan kebangkitan. Itu. Tapi kan orang-orang Tritunggal kagak ngerti apa itu baptisan. Mereka ya ngertinya baptisan dicelupin ke air atau dipercik, ya itu yang mereka paham. Padahal ada yang lebih esensi lagi, lebih dalam lagi soal itu. Matius 20 ayat 22. Tapi masalahnya orang yang naik ini kagak ngerti bahasa begini bro. Ya kita lihat aja, mungkin nanti dia kalau dia tanggapi asal bunyi aja. Iya, mudah-mudahan bisa ya Bang ya. Apokrites de ho Yesus eipen. Ini Matius ya 20 ayat 22. Oke. Yesus eipen oidate ti aiteiste dinaste pein to poterion ho egomelo pinein eto baptisma. Baptisma ho ego baptisomai baptistenai legousin auto dinametah. Nah sekarang kita lihat di dalam terjemahan LAI Matius 20 ayat 22. Dalam originalnya itu ada 3 kata baptisan, 1, 2, di atas satunya lagi 3. Matius 20 ayat 22. Nah sekarang kita cek apakah LAI jujur. Matius 20 ayat 22. Jadi ketidakjujuran LAI membuat orang-orang Kristen itu jadi bodoh. Matius 20 ayat 22. Tetapi Kristus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan baptisan? Harusnya cawan baptisan yang harus kuminum, bukan yang harus, cawan baptisan yaitu baptisan yang harus kuminum. Tuh, tapi kan tidak ada.
Kata mereka, kami dapat. Nah, cawan di sini adalah apa? Maut, kematian. Nah itu. Jadi baptisan itu secara esensial, shortnya adalah kematian dan kebangkitan. Sama seperti manusia juga. Ketika orang bertobat dan menerima Kristus Yesus, dia mau bersedia dibaptis, artinya dia menanggalkan kehidupan lama, mematikan kehidupan lama, dan menerima hidup baru bersama Kristus. Itu esensinya tetap sama. Tetapi terhadap Kristus, dialah yang membaptis manusia, menyelamatkan manusia dalam kematiannya. Dan dalam kebangkitan dia memerdekakan semua manusia yang percaya kepadanya. Tapi di sini tidak ada kan? Nah itulah. Makanya kekristenan itu rata-rata tidak mengerti apa itu baptisan. Karena sajian dari LAI tidak memungkinkan untuk orang Kristen mengerti apa itu baptisan. Gitu, silakan. Saya komentar ini. Ini Anda tidak paham ya arti kata yang dikatakan oleh Yesus itu. Baptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, ada relasi antara Bapa ya, antara Anak dan Roh Kudus ya. Karena Bapa ada di dalam Putra, ada di dalam Roh Kudus. Ya, Roh Kudus ada di dalam Bapa dan Putra. Putra ada di dalam Bapa dan di dalam Roh Kudus. Artinya itu relasi yang satu. Makanya Yesus berkata kalau membaptis itu Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu, hakikatnya Allah. Nah ini yang gak paham, dibedakan dia. Ya yang menderita itu memang Yesus. Ya itulah yang disebut Putra. Ya tanpa adanya Bapa tidak ada Putra. Ya yang sumbernya tadi. Ini nggak paham. Yesus itu dilahirkan secara kemanusiaannya, tetapi secara roh dia adalah firman. Ya, firman itu telah menjadi manusia. Nah, firman ini ada di dalam Allah. Roh Kudus ini ada di dalam Allah, yaitu Bapa dan Putra. Ini relasi yang tidak bisa terpisahkan. Makanya Yesus berkata, baptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya ulangi lagi Malikil ya. Ya. Bapa sepenuhnya ya ada di dalam Putra dan Roh Kudus. Putra ada di dalam Bapa sepenuhnya dan ada di dalam Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam Bapa dan Putra. Ini relasi yang tidak terpisahkan. Makanya Yesus berkata, baptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, artinya kalau membaptis itu ya memang memperingati kematian, betul. Saya tidak sangkal itu. Karena kematian Yesuslah ya dosa-dosa kita diampuni. Bagaimana yang roh ya, yang firman itu adalah Allah, bagaimana dia mau menderita? Bagaimana dia dibaptis? Kalau dia nggak mengambil rupa manusia. Artinya tadi relasinya, lihat tadi saya katakan, relasi sebelum berinkarnasi menjadi manusia. Relasinya ya. Nah, baru saya komentari. Kalau Anda membawa soal ayat tadi Bang, maaf, soal ayat tadi yang Bang. Iya, original teks. Buka original teksnya. Silakan Bang. Ya? Saya sudah bisa karena Bang. Oke, original teksnya saya buka. Ada kamu kan sering selalu membuka original teks. Sedikit original teks. Oke, kita buka original teksnya. Kenapa kamu lari dengan ayat Matius 20 ayat 22? Ya. Oke. Ini saya buka layar saya. Saya bertanya di konteks inilah kamu lari kemana-mana, lompat lagi kamu kemana-mana. Artinya kamu nggak sesuai dengan pendirianmu. Oke ya, bentar. Ini saya nggak ngerti bahasa Ibrani. Having gone there, describe all the nation baptizing, then in the name ini ya name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ada Maliki, ada dalam original teksnya. Maunya kamu menyangkal membawa original teks. Oh, tidak ada dalam original teksnya. Kan kamu selalu berkata seperti itu.
Jadi bawa pakai original teks, nggak ada dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu yang mau saya buktikan dalam original teks. Ternyata saya buktikan ada loh Malikil. Kamu lari ke ayat yang lain. Oke, lanjut. Mungkin Tuhan Moto yang mau melanjutkan, lanjut. Itu pertanyaannya direct tuh Bang, langsung ke Bang Malikil. Bang Moto lagi di bawah kebetulan. Iya, Jadi silakan, gini, silakan. Bang. seperti saya bilang di awal. Jadi saya sudah paham Tritunggal yang mana yang nyambung bicaranya, Tritunggal mana yang ngerti, tahu berdiskusi. Saya sudah tandai satu-satu. Nah model yang kayak gini ya memang harus siap konteks. Kita bicara helikopter, dia jelaskan durian. Jadi lah di sini berbicara tentang baptis. Baptis itu secara esensial adalah kematian dan kebangkitan. Jika Tritunggal mendasari iman, Tritunggal dari baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya mungkin kamu nggak ngerti maksud saya. Nanti akan jadi pertanyaan, Bapa yang mana, ya, Roh Kudus yang mana, Anak yang mana yang membaptis kita dalam kematian dan kebangkitannya, ya kan? Bukankah Tritunggal menolak Yesus bukan Bapa? Lalu Bapa yang mana membaptis kita dalam kematian dan kebangkitannya? Seperti ayat yang saya bawa, Matius 20 ayat 23. Kristus harus mengambil sawan baptisannya, yaitu kematian. Nah kalau kita disuruh dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, oke lah kalau ditanya anak, apakah anak yang membaptis Anda dalam kematian dan kebangkitannya? Iya. Lalu Bapa dan Roh Kudus, Bapa Roh Kudus yang mana yang membaptis manusia dalam kematian dan kebangkitannya? Makanya murid-murid itu tidak pernah mempraktikkan apa yang dikatakan di situ. Nah, ayat itu pun masih simpang siur juga ya. Karena ada dari teks-teks awal ya, seperti di dalam bukunya Eusebius, di situ dikatakan baptislah dalam namaku ya. Tapi nggak apa-apa, karena saya percaya Tuhan itu sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Ya, nanti kalau memang lo dibutuhkan, diperlukan, kitab mana, buku mana yang menuliskan baptislah dalam namaku, itu di dalam bukunya Eusebius ada. Tetapi yang menjadi problem di sini, jika memang di situ baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, maka kalau Bapa ditolak sebagai anak, Roh Kudus ditolak sebagai anak, akan jadi pertanyaan, Bapa dan Roh Kudus yang mana yang membaptis manusia dalam kematian dan kebangkitan? Seperti yang tertulis, contoh di dalam Roma 6 ayat 3. Gini ya. Kenapa saya kurang menanggapi orang seperti ini, bro? Karena ya saya sudah sangat sering diskusi dengan mereka, jadi kagak nyambung. Iya, Roma tapi 6 ayat untuk 3. pembelajaran audiens saja Bang, 1.100.000 yang memandang. Silakan. Yang meminta. Roma 6 ayat 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Ini loh kematiannya. Jadi kalau baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, oke, Tritunggal kan percaya anak itu Yesus. Nah, Bapa dan Roh Kudus yang mana? Kalau Bapa dan Roh Kudus itu ditolak sebagai Yesus, lalu Bapa dan Roh Kudus yang mana yang membaptis kita dalam kematiannya? Itu secara esensial baptisan adalah kematian dan kebangkitan. Tapi kan masalahnya Allah nggak ngerti ya. Silakan. Mudah-mudahan ini sekali ini dia mengerti. Kita sapa dulu nih Bang Lerent. Bang Lerent, selamat sore. Oke, ya kita sambung aja. Bang Elang, silakan. Ya, baik tanggapi ya. Tadi katanya memang baptisan itu yang mati Yesus ya. Itu artinya kalau kita
dibaptis dalam kematian dan dibangkitkan. Itu arti dari baptisan. Yang melaksanakan adalah Yesus itu sendiri. Saya tangkap poinmu. Artinya Yesus selalu mengatakan, aku diutus oleh Bapa. Ya, aku diutus oleh Bapa dan pekerjaan Bapa lah yang kuhendaki. Ya, yang adalah firman tadi yang diutus oleh Bapa. Lalu Roh Kudus di mana? Rohnya Yesus dan rohnya Bapa. Ini tadi kan saya sudah kasih relasi yang kuat, satu. Makanya dikatakan baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kalau tentang kematian, gak mungkin Yesus gak mungkin Bapa jadi manusia lagi atau Roh Kudus jadi manusia, kan sudah diutus firman-Nya menjadi manusia dalam satu relasi. Memang betul pengertian baptisan itu kita dibaptis dalam kematian dan bangkit dan hidup kembali dengan kebangkitan Yesus. Bukan berarti kamu bilang baptis dalam nama Yesus, tidak seperti itu. Nah, oke. Saya bawa Kisah Para Rasul 19 ayat 4 sampai 5 supaya kamu paham tentang baptisan. Nah, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Oke, baik. Nah, artinya murid-murid ini kan sudah diperintahkan oleh Yesus, beritakanlah Injil ke seluruh dunia, katanya. Ya, Injil itu siapa? Injil itu apa? Kabar baik, keselamatan yang dibawakan oleh Yesus tadi. Oke. Nah, sekarang mereka kan fokusnya memberitakan Yesus. Memberitakan Yesus tentang penebusan, kematian, kebangkitan, ya, ajaran perintahnya. Lalu para rasul membedakan. Yesus sendiri dibaptis oleh Yohanes. Ya. Dan Yesus memerintahkan untuk membaptis. Nah, murid-murid supaya tahu, bukan dibaptis dalam nama Yohanes, baptis dalam nama Yesus. Yesus sendiri dibaptis oleh Yohanes loh, Malikil. Jadi hanya tahu orang-orang itu Yohanes Pembaptis. Nah, untuk membedakan itu dibaptis dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus itu apa perintahnya? Baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Murid-murid ini fokusnya pengajaran yang dilakukan oleh Yesus. Anda biar paham. Anda tadi nggak paham juga, di sini saya menerangkan. Ya, fokus para murid, ya, rasul-rasulnya memberitakan Yesus tentang perintahnya, tentang ajarannya. Nah, apa perintahnya? Baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, apa ajarannya? Ajaran kasih, tentang berdoa segala macam. Nah, apalagi tentang kematian Yesus, kebangkitan. Itu yang diberitakan para rasul. Anda lari kemana-mana, saya ikuti alurmu. Kamu bilang saya nggak paham, saya paham itu tentang makna dari mati dan bangkit dengan Kristus. Bukan berarti karena Yesus yang melaksanakan kematian, dibaptis dalam nama Yesus, ini salah kaprah ya. Sedangkan sudah itu suatu relasi tadi saya katakan. Aduh, nggak mudeng juga kamu, Malikil. Ya, lanjut. Iya, silakan Bang Malikil. Ya, sekali ini lagi ya. Siap Bang. Mau Abang mau maghrib apa gimana Bang? Iya, saya mau sholat, bro. silakan Bang. Ini ya. Jadi yang saya bahas ini esensi dari baptisan. Jika yang diklaim dicomot Tritunggal, Matius 28, kita buka dulu ya, Matius 28 versi LAI. Matius 28 ayatnya 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa murid-murid tidak mengulangi hal ini? Kenapa murid-murid langsung menyebut Yesus? Karena murid-murid tahu bahwa Kristus Yesus itulah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Makanya tidak satupun murid-murid membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh
Kudus, yang ada itu hanya dalam nama Yesus. Nah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus di sini kan saya sudah jelaskan. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jika anak saja yang diimani yang membaptis kita dalam kematian dan kebangkitan, lalu Bapa dan Roh Kudus mengapa ditaruh di sini? Jika Roh Kudus dan Bapa bukan anak. Ya. Jadi esensi baptisan adalah kemerdekaan, ya. Kematian dan kebangkitan, kemerdekaan. Nah, Bapa yang mana yang membaptis dan memerdekakan kita? Roh Kudus yang mana yang membaptis, ya, dalam kematian dan memerdekakan kita, yang olehnya digunakan di dalam ayat ini sebagai referensi dalam baptisan. Itu kan menjadi pertanyaan. Jika anak ditolak sebagai bapa, lalu bapa mana yang membaptis kita dalam kematiannya? Jika anak ditolak sebagai Roh Kudus mana yang membaptis kita dalam kematian? Karena di sini menjadi rujukan adalah baptislah. Baptislah mereka dalam nama. Nah, kan sudah dijelaskan, tidak ada murid-murid yang membaptis dalam nama ini. Nah, nih saya kasih ayatnya. Di dalam Kolose, Bapa sendiri yang membaptis kita dalam kematiannya dengan darahnya, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Kolose 1 ayat 12 sampai 14. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Dia, ini pronoun ya, dia, kata ganti Bapa. Dia telah melepaskan kita. Dia, Bapa, telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi dia, Bapa itu yang melepaskan kita, yang membaptis kita, ya, dalam kematiannya. Dijelaskan di ayat ini. Di dalam dia, pronoun dari Bapa, kita memiliki penebusan kita dengan darahnya, yaitu pengampunan dosa. Nah, kenapa di sini tidak ada? Ini kan terjemahan LAI. Dalam originalnya itu ada. Ayat 14, Kolose 1 ayat 14, kita coba buka ya. Oke. Nah, itu Bapa. Nanti Allah saya juga tunjukin. Oke, Kolose 1 ayat 14. Tapi masalahnya Elang ini kagak ngerti. Tadi dia sudah bilang Hebrew, yang nggak ngerti Hebrew. Bukan Hebrew, itu Yunani. Jadi bunyinya ya, yang penting ini bisa didengar, sekalipun kagak nyambung. Sebenarnya sih agak apa ya, tapi gak apa-apa lah buat penonton mungkin ya. Kolose 1:14 ya. Di sini ini abang buka dari Textus Receptus ya bang ya? Ya. Mantap. Exomenten apolutro sin dia aimatos. Nah, itu darah. Aimatos auto, darahnya. Jadi Bapak punya darah tuh di Kolose 1 ayat 14. Jadi kita dibebaskan oleh Bapa dengan darahnya. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita dengan darahnya, yaitu pengampunan dosa. Bapa yang melakukan, Bapa yang melayakan. Oke, nah itu Bapa. Sekarang Allah. Allah di sini di ayat 21. Juga kamu, jadi Allah Bapa Tuhan yang membaptis kita dalam kematiannya ada, bisa dibuktikan dengan ayat Alkitab. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya, itu kata ganti pronoun dari Allah ya, dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Itu harus diketahui, itu satu singular ya. Singular-nya itu tidak plural, itu singular. Jadi orang itu berdosa kepada Allah. Allah itu yaitu nya.
Jadi kalau Tritunggal ditanya, Tritunggal itu berdosa kepada siapa? Bapa, Anak, atau Roh Kudus? Bingung mereka jawabnya. Kepada Bapa, Tuhan Yesus yang menebus. Kepada Anak, Bapa yang merancang. Kepada Roh Kudus, nah itu bingungnya di situ. Tetapi nggak ada manusia itu berdosa kepada mereka. Jadi memusuhinya, berdosa kepadanya, singular. Ya, memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya, merujuk kepada Allah. Diperdamaikannya di dalam tubuh jasmaninya. Nah, tapi di sini kan disisipi kata Kristus, padahal tidak ada kata Kristus. Sekarang diperdamaikan Allah di dalam tubuh jasmaninya oleh kematiannya, kematian Allah. Tuh, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ya, merujuk kepada Allah itu. Kita lihat originalnya ayat 22. Apakah ada kata Kristus? Ayat 22. Kolose, ya saya sudah buktikan satu-satu. Tapi kalau Allah nggak terima ya nggak masalah, itu kan iman dia. Karena memang orang itu digiring untuk menolak Alkitab. Nah, itulah antikristus. Kolose 1 ayat 22 ya. Ayat 22. Oke. Ayat 22, apakah ada kata Kristus? Oke. Nah, ini ayat 22 ya. Kolose 1 ayat 22. Oke. Ni de apokate laksen en ya en to somati tes sarkos auto. Nah, di dalam tubuh dagingnya, harusnya sarkos dalam tubuh dagingnya, bukan di dalam tubuh daging Kristus. Tidak ada Kristus, tidak ada Mesias, tapi autonya ya, dia tou tanato paras tesai himas hagios kai amomos kai anen kletos katenopion auto. Jadi dalam kematiannya siapa? Allah itu sendiri. Nah, dalam varian teks manapun itu tidak ada kata Kristus. Jadi kata Kristus di situ memang murni made in LAI. Contoh di dalam Nestre Alan to somati te sarkos auto. Jadi di dalam tubuh dagingnya, ya, tubuh kedagingannya, tubuh jasmaninya, bukan Kristus. Kalau di sini kan dalam tubuh jasmani Kristus, tapi di situ tidak ada kata Kristus, di situ ada kata auto. Nah, itu dalam Nestle Alan. Dalam Westcott juga demikian nih. To somati te sarkos auto. Jadi tidak ada Kristus. Dalam varian teks apapun itu nggak ada. Saya sudah periksa satu-satu ya untuk menghemat waktu. Ya, ini hanya memang made in LAI. Kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Ya, penonton sudah tahu apa yang saya ingin katakan. Ada suatu konspirasi yang ingin ya melegitimasi suatu doktrin. Jadi ini adalah bentuk suatu penyesatan oleh lembaga Alkitab. Silakan Elang, kalau kamu bisa buktikan, kamu buktikan bahwa Bapa Allah itu tidak membaptis dalam kematian. Kamu buktikan secara tekstual kalau bisa. Iya, karena ada Bang Elang, karena ada kata sisipan tadi Kristus di tengah-tengah ayat itu, kalau bisa dijelaskan Bang, silakan. Ya baik, ya. Kristus itu kan dikatakan tadi himself itu kan kata ganti menunjukkan Kristus, ya. Kita buka ya. Autos tadi ya di ayat ke-20 pun juga dikatakan Kristus. Ya, di ayat ke-20 saya bacakan, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Ini dirinya ini kan Kristus ini ya. Nya ini ya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Kristus ini di sini itu kata gantinya menuju kepada Kristus.
Kristus itu kan artinya yang diurapi, ya Malikil ya. Yang diurapi. Artinya yang diurapi itu Mesias juga. Kristus itu kata ganti himself tadi. Saya buka dulu ya. Nah, saya buka. Bentar. Ini Malikil kalau nggak ada kata Kristus berarti bukan dia. Itu bisa dikatakan kata ganti ya. Bentar. Nah, di ayat ke-20 ya. Ayat 20 bentar saya bentar dulu nanti saya merujuk. Ya, bentar, sabar Malikil. Saya buka ya. Oke. Originalnya ya. Kita lihat Iya, apa iya ada original. ayat 20. Nah, ini mantap, Satu mantap. botol aqua kalau ada. Bentar. Bang Tadi Malikil. ada Kristus, 1 Yohanes, 1 Kolose tadi ya. Ini Satu ayat 20. ada. Iya, oke, baik. Ya. Bentar ya, bentar sabar ya. Sabar. Oke. Jadi di ayat 20 saya bacakan dulu ya. Kasih dekat mana Ya. kata Kristus. Bentar, saya baca dulu ayatnya yang apa. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Ya, oke, salib Kristus kita buka. Ini autos juga. Bentar dulu ya. Salib Kristus. Bentar, Evans. Usah, saya sudah cek nggak ada. Bentar dulu sabar, Bang Riki. Kan saya sudah pelajari kok. Udahlah, gak usah buang-buang Nah, waktu. ini autos, film set. Ini ya. Ini autos. Bentar. Ini autos. Tadi kan kamu baca autos itu kan? Nah, ini autos. Itu himself, kata ganti. Menunjukkan ya, kata ganti dia ya. Ini autos. Ini kenapa nggak ada kamu bilang ini? Ya. Kata Ini. Kristus. Nah, Kristus. Loh, memang nggak ada. Itu menunjukkan kata ganti, menunjukkan kata Kristus, Malikil. Anda paham nggak? Ini saya katakan? Ini kau bilang nggak ada autos, ini ada. Ini autos. Nah, Tadi kita yang pencet dicari strongnya. Kristos, Bang. Kristos. Nah, bukan. Itu Kristos itu kan kata ganti himself. Ini dia, himself. Samanya itu artinya nya. Ya. Ini himself. Nah, kalau kita pencet ini ya. Bentar dulu. Autos ini strongnya. Nah, keluar. Ini kan autos. Nah, ini personal pronoun. Ya. Apa tuh personal pronoun? Kita buka aja ya. Biar supaya saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggrisnya. Oke ya, karena saya Iya, tadi Bang Malikil mengatakan bahwa itu merujuk ke nyanya itu ke Allah. Iya, Bang Malikil ya? Oh, enggak, gini. Nah, tengah. Oke. Kata ganti pribadi, pronoun, kata ganti pribadi. Ya, kata ganti pribadi yang menunjukkan Kristus tadi. Nah, oke, ini dia. Bentar. Ini kan autos ya, autos. Nah, autos. Apa itu kata ganti pribadi? Bisa dia definisinya self, ya, he, she, ya. Nah, untuk kata ganti, ya. Baru dia bisa. Bentar. Ini dia, ini kata gantinya, penggunaannya. Bentar. Ini. Dia, dari dia, mereka juga bisa kata gantinya, kepadanya bisa, ya. Nah, itu kan kata ganti, sudah digantikan dia. Artinya, ya, Kristus itu nya tadi, ya, Malik. Menunjukkan Kristus, ya, bukan Bapa. Lalu saya tanya tadi bahwa bagaimana Bapa yang mati, Allah yang mati. Nah, ini berbalik lagi nanti bumerang sama kamu. Sedangkan dalam kematiannya di atas kayu salib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ya, kuserahkan nyawaku ke dalam tanganmu." Ya, kalau dia Bapa, ngapain dia berkata seperti itu, Malikil? Lalu dia berdoa di Taman Getsemani.
biarlah cawan ini, ya Bapa, biarlah cawan ini berlalu di hadapanku, tetapi jangan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Nah, ini bagaimana Malikil? Ya, kalau Yesus adalah Bapa yang mati kamu katakan, ini berbohong dia ini, Yesus ini kau buat. Berbicara sendiri, ilusi kamu buat. Nah, inilah penyesatanmu tadi. Sudah jelas-jelas semua Alkitab menjelaskan, ya, yang firman itu adalah Allah, ya, yang diutus menjadi manusia. Nah, dalam pemberitaan kelahirannya, ya, di Lukas 1, ya, bentar, saya buka dulu Lukas 1 ayat. Ini kurang main juga cara membaca Alkitab Malikil ini, ya. Ya, Lukas 1 pemberitahuan tentang kelahiran Yesus, ya. Ya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, ayat yang ke-26, Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota. Ini Allah, ini Bapa ini, ya, menyuruh malaikat menjumpai Maria. Nah, lalu di ayat 31, ya, 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, anak laki-laki inilah yang bernama, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ya, dia Yesus. Disebut anak Allah. Ya. Lalu Maria bingung. Ini saya belum bersuami, kenapa saya bisa mengandung? Nah, dijawab oleh malaikat, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Artinya apa di sini? Ya, Allah yang adalah Bapa, ya. Allah yang adalah itu Bapa, baru ada di situ Yesus yang dikandung, yang bernama Yesus, yang dikandung firman, sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14, firman telah menjadi manusia, dan ada juga Roh Kudus. Ada Bapa, di dalam kelahiran. Nah, di dalam pembaptisan kamu sendiri sudah mengetahuinya. Ya, suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, Yesus yang adalah firman yang telah menjadi manusia dibaptis. Baru Roh Kudus seperti burung merpati. Ini semua Tritunggal tadi. Makanya Yesus memerintahkan tadi, baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kenapa? Ketiganya punya relasi yang kuat, satu, yaitu Allah. Contoh begini, kalau kita menjelaskan, ya, Allah itu siapa? Loh, gak bisa kita terangkan Allah itu bagaimana. Nah, lalu bagaimana Allah itu? Allah itu punya rohnya, hidup. Makanya dikatakan omnipresent. Allah hadir di Amerika, Allah hadir di Indonesia. Tidak dibatasi dalam ruang dan waktu, karena dia hidup, roh. Nah, yang kedua, bagaimana Allah menciptakan dunia ini? Dengan berfirman, sesuai dengan di kitab Kejadian. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, terang itu jadi. Jadi kita bisa jelaskan Allah itu menciptakan bumi dengan firman. Berfirman itu kata kerja, lalu kata dasarnya adalah firman. Nah, Allah yang bersama dengan firman-Nya dan bersama dengan rohnya, satu kekal abadi, tidak terpisahkan. Itulah yang bernama Allah Elohim. Jadi bisa dijelaskan Allah itu. Allah itu hidup karena ada rohnya. Yang ayat kedua, roh Allah melayang-layang di samudera raya. Yang ketiga, Allah berfirman. Dengan firman-Nya menciptakan alam semesta. Jadi itulah lengkap dia Tritunggal tadi. Nah, saya bawa kamu ke dalam Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada kesaksian di surga loh. Di surga lagi. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, ini misteri yang satu ini tidak bisa dijangkau oleh manusia, tetapi Allah lah yang bisa menyatakannya, ya. Allah yang bisa menyatakannya. Begitu Malikil. Wah, dibawa ke 157 Bang Malikil. Itu kalau kita dibuka Sinainya tuh agak seru tuh. Silakan Bang Malikil. Bro host paham nggak? Dia bicara apa? Tadi dia menyatakan Kristusnya itu ke Kristus. Itu sebenarnya nggak ada tulisannya dan dilarikan ke 157, 1 Yohanes 57. Kristus itu kata gantinya, Bang, kata gantinya. Kristus itu kata gantinya. Iya. Jadi kata ganti itu kan itu ada yang mengawali contoh pronoun. Kalau itu semua kamu balikin, itu
ujungnya berakhir ke sini, ke Bapa. Di ayat 12 tuh. Bisa kamu cek langsung. Berakhir ke sini, ke Bapa. Jadi Bapa itu yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Jadi dia Bapa yang melepaskan kita. Dia Bapa menebus kita dengan darahnya, yaitu pengampunan dosa originalnya. Kembali ke sini, ke Bapa. Itu pronoun dari Bapa. Nah, ayat 20 kamu seolah-olah nantang. Itu Malikil ayat 20 ada Kristus kah? Nah, saya sudah cek. Gak ada kata Kristus. Jadinya di sini merujuk kepada Bapa yang di atas. Memusuhi Allah Bapa dalam hati dan pikiran. Gak ada kata Kristus kok. Di mana ada kata Kristus? Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmaninya, bukan Kristus. Nya di situ merujuk kepada siapa? Kalau kembali ya kepada Bapa di ayat 12. Karena Bapa yang memerdekakan kita, melepaskan kita. Itu loh. Nah itu loh Bro Host, karena saya sudah buktikan dari memang Bapa Elohim yang membaptis kita manusia dalam kematian dan kebangkitannya. Jadi Bentar, bukan Herdi, saya mau tanya nanti. bentar Bro, bukan kemanusiaannya. Ya, bukan kemanusiaannya. Jadi dan memang Tritunggal itu kagak ngerti manusia itu apa, belum final pengetahuan Tritunggal karena mereka itu lebih percaya kepada Bapak Gereja. Nah, buat elang ya baguslah kamu belajar lagi lebih giat supaya kamu tidak gampang dikadalin oleh terjemahan-terjemahan yang menyesatkan. Di sini tidak ada salib Kristus, tetapi diperdamaikan oleh darahnya sendiri. Nah ini nih, saya kasih ayatnya ya.